Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Aulia Salasabila, 19220045. Pada kali ini, di mata kuliah Masail Fiqhiyah, saya akan mempresentasikan materi dengan judul Contoh Hasil Penerapan Metode Istinbat Lajnah Bahsul Masail NU dalam kasus muamalah. Sebelum memasuki materi inti, saya ingin menjelaskan beberapa materi-materi sebelumnya yang berhubungan dengan judul kali ini. Yang pertama adalah pengertian istinbat hukum. Pengertian istinbat secara bahasa yaitu istanbata yastanbitu istinbaton, yang berarti menciptakan, mengeluarkan, dan mengungkapkan atau menarik kesimpulan. Dengan demikian, pengertian istinbat hukum adalah suatu cara yang dilakukan atau dikeluarkan oleh para pakar hukum fikih untuk mengungkapkan suatu dalil guna menjawab berbagai persoalan yang terjadi. Kemudian tujuan istinbat hukum. Tujuan istinbat hukum adalah untuk menetapkan hukum setiap perbuatan atau perkataan para mukallaf dengan meletakkan kaidah-kaidah hukum yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah pengertian Nahdlatul Ulama atau NU dan Lajnah Bahsul Masail. Pengertian Nahdlatul Ulama atau NU adalah Jam'iyah Diniyah Islamiyah atau organisasi keagamaan Islam yang didirikan di Surabaya pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926 Masehi. Nahdlatul Ulama berakidah Islam menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menganut salah satu mazhab yang 4, antara lain Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Nahdlatul Ulama atau NU itu lahir sebagai penerus estafet atas apa yang diperjuangkan oleh Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Kemudian selanjutnya pengertian Lajnah Bahsul Masail. Lajnah Bahsul Masail adalah sebuah lembaga diskusi keagamaan dalam Jam'iyah NU yang berfungsi sebagai forum kajian untuk merespon dan memberikan solusi terhadap berbagai problematika aktual yang muncul dalam kehidupan hingga zaman ini. Kemudian selanjutnya dalam penetapan istinbat hukum, Lajnah Bahsul Masail ini menggunakan 3 metode. Yang pertama adalah metode qauli atau pendapat, yang artinya sebuah cara penetapan hukum dengan cara merujuk pada kutub mu'tabarah dari para imam mazahib. Yang dimaksud di sini adalah metode qauli itu merupakan suatu cara istinbat hukum yang digunakan oleh para ulama dalam mencari jawaban atau mencari solusi mencari masalah yang merujuk kepada kitab-kitab fikih dari 4 mazhab tersebut. Kemudian yang kedua adalah metode ilhaqi atau analogi. Didefinisikan sebagai proses analogis dengan al-aslnya adalah pendapat para imam mazhab. Jadi, apabila metode ini tidak dapat dilaksanakan karena tidak ditemukan jawaban dari suatu kitab mu'tar, maka yang harus dilakukan adalah menyamakan hukum suatu kasus atau masalah yang belum dijawab oleh kitab mu'tabar dengan kasus yang serupa. Kemudian yang terakhir adalah metode manhaji atau metodologi, yakni menelusuri dan mengikuti metode istinbat hukum yang dilakukan oleh para imam mazhab. Jadi dalam menyelesaikan keagamaan yang ditempuh oleh Lajnah Bahsul Masail ini sendiri dengan menggunakan jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh para imam mazhab. Kemudian selanjutnya adalah pengertian muamalah. Menurut ilmu fikih, pengertian muamalah adalah suatu hal yang berhubungan dengan masyarakat dalam transaksi ekonomi. Kemudian kata muamalah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu amala ya'malu mu'amalatan, yang artinya saling mengamalkan
dan saling bertindak. Pengertian muamalah dalam arti khusus adalah suatu aturan dari Allah Subhanahu wa taala dengan manusia lain dalam hal mengembangkan harta benda, yaitu dalam arti khusus. Kemudian pengertian muamalah dalam arti luas adalah suatu aturan dari Allah untuk manusia agar bisa bergaul dengan manusia dalam berinteraksi. Kemudian selanjutnya adalah contoh hasil penerapan metode istinbat Lajnah Bahsul Masail NU dalam kasus muamalah. Nah, sekarang kita kembali kepada materi inti, kembali kepada judul, yaitu contoh hasil penerapan tersebut. Nah, contoh hasil penerapan metode istinbat yang pertama ada jual beli petasan di hari raya atau hari pengantin atau di hari yang lainnya. Apakah hukum jual beli petasan ini sah atau tidak? Menurut keputusan dari Muktamar 2 di Surabaya tanggal 9 sampai 11 Oktober 1927, hukumnya adalah sah. Mengapa? Karena ada tujuan atau maksud baik di dalam jual beli tersebut, yaitu adanya perasaan gembira atau menggembirakan hati dengan suara petasan tersebut. Apa yang menjadi dasar dari bahwa jual beli petasan itu hukumnya adalah sah? Dasarnya adalah di dalam kitab di dalam kitab I'anah At-Talibin Juz 3 halaman 121 sampai 122, yaitu adapun membelanjakan harta untuk bersedekah, kemudian aspek-aspek kebaikan, makanan, pakaian, hadiah yang tidak sesuai dengannya, maka hal itu tidak termasuk sia-sia. Artinya, menurut pendapat yang terkuat, karena di dalamnya itu mengandung tujuan yang baik atau benar, yaitu ingin mendapatkan pahala atau bersenang-senang. Oleh karenanya, dikatakan dalam hal kebaikan tidak ada yang nama israf dan tidak ada kebaikan di dalamnya. Kemudian ada pula dasar dari kitab Al-Bajuri, halaman 652 sampai 654, tentang perdagangan, yakni menjual sesuatu yang dapat dilihat, artinya dapat dihadirkan, maka diperbolehkan jika hal tersebut memenuhi syarat, yaitu suci, dapat dimanfaatkan, diserahkan, dan dimiliki oleh pembeli. Ada pula yang terakhir, dasar dari kitab Al-Jamal Al-Alafat Al-Wahhab Juz 3 halaman 24. Yani, dan benar dalam memberikan dalih bahwasanya rokok itu dapat dimanfaatkan oleh pembeli, yaitu menghisapnya. Kemudian mengingat rokok itu termasuk diperbolehkan karena tidak ada dalil yang mengharamkannya, maka manfaatnya itu tergolong boleh. Namun dalam penjelasannya, Asy-Syaikh rupanya menetapkannya itu sebagai haram. Dan karena itu perlu dibedakan antara sedikit dan banyaknya sebagaimana diketahui dari uraian sebelumnya. Nah, dari penjelasan tersebut, hukum jual beli petasan itu untuk kesenangan itu diperbolehkan karena membelanjakan harta untuk kebaikan dan kesenangan itu diperbolehkan, atau i'anah. Nah, terdapatnya barang yang diperjualbelikan serta suci lagi bermanfaat itu disebut al-bajuri, dan tidak ada dalil pengharamannya seperti rokok, yaitu al-jamal atau al-jamal. Kemudian selanjutnya, contoh hasil penerapan selanjutnya ada dalam putusan Muktamar yang ke-13 NU nomor 03/MNU strip 28/1989, yakni mengenai hukum menjual barang dengan dua macam harga yang berlainan antara cash dan kredit, antara kredit berjangka pendek dan berjangka panjang. Menjual barang dengan dua macam harga jika dilakukan dalam satu akad, hukumnya tidak boleh atau tidak sah. Tetapi jika dilakukan dengan
akad mustakil atau akad terpisah, maka hukumnya itu menjadi boleh atau sah dengan menggunakan metode ijtihad yang digunakan oleh para ulama-ulama mazhab. Hal ini itu tertera dalam kitab Tuhfatul Muhtaj bi Hamshi Syariwi juz 4 halaman 249, Fathul Walad juz 1 halaman 165. Mungkin cukup sekian presentasi atau penjelasan yang saya jelaskan. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.